Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Hari ini kita jumpa kembali setelah UTS ya. Kita ada di mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan tentang metode ilmiah. Kemarin sebelum UTS sudah saya sampaikan mengenai dasar-dasar metode ilmiah itu seperti apa melalui video perkuliahan waktu saya rekaman di UNU Purwokerto, kuliahnya UNU Purwokerto, saya rekaman di sana. Karena sebelum UTS kemarin saya ada jadwal filsafat ilmu juga di UNU Purwokerto, di prodi apa kemarin, pendidikan agama, Fakultas Agama Islam, di prodinya PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini, PAUD, dan PGMI. Jadi sekalian saya rekaman dari situ gitu. Karena temanya juga sama. Nah, untuk setelah UTS ini, pasca UTS ini saya tidak ada jadwal lagi di sana, jadi nanti rekamannya lewat studio rekaman di Politeknik Durian. Kita lanjutkan tentang tema metode ilmiah kemarin ya. Metode ilmiah. Nah, minggu ini atau kali ini metode ilmiah yang akan saya sampaikan, metode ilmiah menurut pendapatnya ini Karl Raimund Popper. Ya. Yeah. Nah, ini metode ilmiah nanti yang akan pembahasan kita kali ini mengenai konsep falsifikasi. Ini masih metode ilmiah menurut Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper, beliau beginilah fotonya seperti ini. Nanti falsifikasi yang akan kita bahas adalah falsifikasi. Falsifikasi. Bagaimana falsifikasi itu? Mari kita lanjutkan. Oh, sebelumnya kita belajar dulu, kita membahas dulu tentang biografi singkat ya. Nah, ini Popper, kita kenalnya Popper. Itu nama lengkapnya Karl Raimund Popper, lahir di tahun 1802, ini salah ketik, 1802, ini harusnya 1802 sampai
sampai 1994. Dia adalah seorang filsuf, epistemolog, dan ilmuwan sosial Austria Inggris. Jadi Austria waktu itu masih di bawah kendali Inggris. Dia dianggap sebagai salah satu filsuf ilmu pengetahuan paling berpengaruh pada abad 20. Jadi tahun 19 ke sini ya, 1900-an itu abad ke-20. Lahir pada 28 Juli 1802 di Wina, Austria. Sebentar, itu betul ya, 1900 ya, itu betul karena usianya bentar. Berarti ini benar ya. Nah, namanya Karl Raimund Popper, lahir 1902, meninggalnya 1994. Dia adalah seorang filsuf, epistemolog, ilmuwan sosial dari Austria Inggris. Dia dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia lahir pada tanggal 28 Juli 1902 di Wina, Austria. Pada waktu itu Austria masuk wilayahnya Inggris. Kalau sekarang Austria sudah merdeka. Kemudian meninggalnya 17 September 1994 di London, Inggris. Nah, pendidikan, masa muda dan pendidikan, dia lahir dalam keluarga Yahudi. Ya, jadi kita belajarnya ilmu, kita mempelajari filsafatnya Popper ini berarti mempelajari ilmunya orang Yahudi. Dia lahir dalam keluarga Yahudi yang terpandang di Wina. Jadi dia seorang keluarga ningrat di sana. Dia belajar di Universitas Wina, memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1928 di sana di Universitas Wina. Pada awal karirnya, ia tertarik pada psikologi dan mengambil pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah. Namun minatnya beralih ke filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu ya. Nah, sekarang pengakuan dan penghargaan. Popper ini pernah dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 1965. Makanya di beberapa literatur itu nanti namanya Sir, pakai Sir Karl Raimund Popper, karena mendapat gelar kebangsawanan dari Ratu Elizabeth II pada tahun 1965 ini. Dan dia juga menjadi anggota Royal Society di London. Karya-karyanya mempengaruhi banyak bidang termasuk filsafat, sains, sosial, dan politik. Nanti karya-karyanya seperti apa di bawah. Kemudian masa pensiun dan kehidupan pribadi. Setelah pensiun dari pengajaran, Popper tetap aktif menulis dan berbicara di berbagai forum ilmiah tentunya. Dia meninggal dunia pada 17 September 1994 di London, Inggris pada usia 92 tahun. Cukup lama juga dia. Panjang umur. Nah, sekarang beberapa karya utama Popper itu ya. Karya utama. Gagasan Popper tentang falsifikasi dan metode ilmiah dapat ditemukan di beberapa karya utama. Ini yang saya sebutkan hanya beberapa karya utama saja. Selebihnya nanti silahkan cari sendiri.
Yang pertama, the logic of scientific discovery. The logic of scientific discovery 1934, yang dalam edisi Jermannya Logik der Forschung. Logik der Forschung dalam bahasa Jermannya itu. Dalam buku ini, Popper memperkenalkan konsep falsifikasi sebagai prinsip dasar dalam metodologi ilmiah. Nah, ini prinsip dasar dalam metode ilmiah. Dia menjelaskan bahwa teori ilmiah seharusnya dirumuskan secara ketat agar dapat diuji dan difalsifikasi oleh pengamatan atau eksperimen. Belum ada gambaran ya falsifikasi itu apa nanti. Dan yang kedua, ada buku yang beliau tulis, judulnya The Open Society and Its Enemies. Ini kebetulan saya punya ini edisi Indonesianya, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya. Kalau yang atas ini ada terjemahan Indonesianya, Logika Penelitian atau Logika Penemuan Ilmiah. Ada ini, bukunya tebal. Yang saya punya ini, Open Society and Its Enemies, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, dalam bahasa Jermannya itu. Walaupun buku ini lebih fokus pada filosofi politik, membahas politik, masyarakat terbuka, nanti pembahasan politik. Masyarakat terbuka itu masyarakat, istilah lainnya masyarakat egaliter, masyarakat yang setara, tidak ada lagi bawahan atasan gitu, superior dan junior tidak ada lagi, tapi setara, semuanya setara. Di buku ini ada dibahas begitu. Tapi ada sebagian di sana pembahasan tentang falsifikasi dan metodologi ilmiah. Tentu kaitannya dengan konteks pembahasan tentang masyarakat terbuka dan filsafat sejarah. Ini Open Society begitu. Kemudian yang ketiga ada Conjecture and Refutation, The Growth of Scientific Knowledge. Di sini Popper memperluas gagasannya tentang falsifikasi dan membahas pentingnya penolakan terhadap teori dan hipotesis yang telah diuji secara eksperimental. Jadi baca sendiri ya. Dia menunjukkan bahwa proses ilmiah terjadi melalui penolakan ide yang telah terbukti salah. Kemudian ada buku yang keempat, Objective Knowledge, An Evolutionary Approach. Pengetahuan objektif, sebuah pendekatan evolutif. Nah, ini tentang metode ilmiah. Nanti bagi yang penasaran silahkan nanti dicari sendiri, di internet sudah banyak. Kita lanjutkan. Nah, dasar-dasar teori dasar-dasar teori Popper, ada Karlnya ini. Dasar-dasar teori Popper itu apa saja? Yang pertama tentang demarkasi. Saya perlu sebutkan di sini. Jadi Mbah Popper ini beliau menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu harus dibedakan dengan yang bukan ilmu pengetahuan. Jadi demarkasi ini nanti untuk membedakan antara ilmu yang ilmiah dan ilmu yang non ilmiah. Bedanya di mana gitu kan? Atau kita harus bisa menentukan garis. Menurut Popper ini, beliau menyarankan kita harus memiliki garis yang tegas. Demarkasi itu garis yang tegas untuk membedakan ini loh yang ilmiah, tapi yang itu bukan ilmiah. Gitu ya. Pentingnya membedakan antara ilmu pengetahuan yang ilmiah dan di sini istilahnya pseudoscience. Jadi ilmu yang semu
atau keyakinan yang tidak bisa diilmiahkan atau yang tidak ilmiah. Jadi kemarin ini gambarannya masih sama dengan ketika berbicara tentang metode ilmiah edisi awal kemarin ya. Membedakan antara, kalau di sana kemarin kan membedakan antara ilmu dan metafisika. Ilmu itu harus dibedakan dengan metafisika. Kalau ini sudah lebih detail lagi. Ilmu itu, kita itu harus bisa membedakan antara ilmu yang ilmiah dan ilmu yang non ilmiah. Nanti yang ilmu non ilmiah dibuang gitu, istilah lainnya itu apa namanya, kita tidak menganggapnya sebagai ilmu gitu. Jadi fokusnya nanti akan pembahasan di yang ilmiah itu tadi. Ilmiah itu apa gitu kan. Nah, itu pokok dasarnya seperti itu, membedakan antara yang ilmiah dan yang non ilmiah. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu falsifikasi. Falsifikasi merupakan proses pengujian teori atau hipotesis dengan mencari bukti empiris atau eksperimen yang dapat membuktikan teori tersebut salah. Jadi kalau kemarin itu verifikasi di metode ilmiah yang pertama, jadi kalau ada orang ngomong itu di Aji Barang ada kecelakaan, kemudian kamu verifikasi, betul nggak ada kecelakaan, dicari beritanya di media-media yang valid, ada nggak gitu, kemudian cari beritanya di kepolisian, ada nggak gitu, itu namanya verifikasi. Oh, kalau ternyata ada apa yang temanmu sampaikan tadi sama berita-berita di internet yang valid-valid itu nyambung, itu berarti terverifikasi beritanya. Itu verifikasi seperti itu. Tapi kalau falsifikasi nanti beda, dibuktikan salahnya gitu kan, pembuktian salah itu istilah lainnya yang sekarang terkenal itu pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik ternyata bukan hanya di hukum saja gitu ya, tapi di ilmu pengetahuan pun ada pembuktian terbalik. Nah, ini falsifikasi seperti itu. False itu kan salah, mencari salahnya gitu. Bukan menyalahkan, tapi mencari salahnya di mana gitu. Kalau sudah ketemu ternyata, kalau sudah ketemu salahnya, baru kita bisa menyalahkan. Tapi kalau belum ketemu salahnya, jangan dulu menyalahkan. Maksudnya itu. Jadi falsifikasi itu bukan menyalahkan dulu, tapi mencari salahnya, mencari kelemahannya di mana. Nah, kritisnya di sini. Kita dituntut untuk mencari salah. Ketika ada suatu teori ilmu, kita dituntut untuk mencari titik salahnya di mana. Ketika ada yang mengajarkan suatu ilmu, kita menurut falsifikasi kita harus mencari titik salahnya di mana. Nah, gitu. Baru setelah ketemu titik salahnya, oh berarti itu ilmiah. Gitu. Nah ini, jika sebuah teori dapat dibuktikan salahnya, dapat dibuktikan salah melalui pengujian empiris, dan itu dapat diulang oleh semua orang atau beberapa ilmuwan, baru teori itu memenuhi kriteria sebagai ilmiah. Jika tidak dapat dibuktikan salahnya atau tidak mungkin ditemukan salahnya, itu berarti tidak ilmiah. Contohnya teori tentang agama, bahwa hidup itu besok di akhirat ada namanya surga dan neraka gitu misalnya kan kalian atau saya, semua orang belum pernah bisa membuktikan benar apa enggak gitu kan, apakah di akhirat ada surga beneran apa enggak, kita belum pernah bisa membuktikan. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai ilmiah karena tidak bisa disebutkan, karena tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diuji benar dan salahnya gitu. Falsifikasi nanti arahnya ke sana. Jadi makanya mempelajari falsifikasi ini berkaitan dengan verifikasi kemarin, teori metode ilmiah tahap pertama kemarin. Nanti silahkan disimak saja video kemarin ya, bagi yang masih kurang paham gitu.
Ini falsifikasi. Nah, yang ketiga, kesesuaian dengan eksperimen dan pengamatan. Ilmu pengetahuan harus dapat menghasilkan prediksi atau menjelaskan fenomena alam yang dapat diuji melalui eksperimen atau pengamatan. Jadi jika tidak bisa diamati, tidak bisa dieksperimen, itu juga tidak masuk kategori ilmiah. Itu bukan ilmiah itu. Kalau tidak bisa diamati, tidak bisa dieksperimen, itu bukan ilmiah. Seperti mimpi misalnya. Ada temanmu cerita mimpi, kemarin malam saya mimpi ketemu artis siapa, cantik gitu. Bagaimana kita memverifikasinya? Bagaimana kita mengamati kalau dia beneran ketemu artis gitu? Itu mimpi gitu. Nah, itu berarti cerita itu tidak ilmiah. Itu bukan ilmu itu. Nah, kita lanjutkan. Prediksi ini harus bersifat spesifik dan dapat diuji secara empiris. Sementara pseudoscience, ilmu sains yang semu, yang tidak ilmiah, seringkali gagal memberikan prediksi yang spesifik atau mengandalkan penjelasan yang bersifat spekulatif. Nah, ini spekulasi, perkiraan. Spekulasi itu perkiraan, kira-kira, hanya bermodalkan secara logik, hanya berlandaskan logis di pikiran, tapi tidak bisa diuji. Itu namanya spekulasi. Spekulasi perkiraan, kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu perkiraan, spekulasi. Penjelasannya berspekulasi tanpa dukungan empiris, tidak ada bukti empirisnya. Gitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, metodologi ilmiah. Ilmu pengetahuan mengikuti metode ilmiah yang ketat, termasuk pengujian empiris, pembuktian melalui eksperimen, penggunaan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti empiris yang sah. Jika buktinya tidak sah, tidak valid, itu tidak masuk ilmiah. Nah, sementara pseudoscience atau keyakinannya tidak ilmiah cenderung mengandalkan argumen otoritas, apa kata kiainya, gitu kan. Kenapa saya sandingkan dengan agama? Karena ini contoh yang paling mudah. Tapi bukan berarti saya melecehkan agama, ini hanya contoh membedakan antara yang ilmiah dan tidak ilmiah. Saya cari contoh yang paling mudah gitu untuk dipahami. Jadi argumen otoritas itu tergantung siapa yang berkuasa, atau apa kata kiainya atau apa kata gurunya, gitu pasti benar gitu. Nah, kesaksian dan pseudoscience itu tidak pseudoscience atau yang tidak ilmiah cenderung mengandalkan argumen otoritas tadi saya sebutkan, kesaksian anekdot atau retorika emosional tanpa dukungan ilmiah yang solid, benar, jelas. Itu metode ilmiah harus ketat. Nah, yang kelima, kritik dan pembaharuan. Ilmu pengetahuan terbuka terhadap kritik dan pembaharuan. Jadi ilmu ilmiah itu ya terbuka. Ilmu pengetahuan itu, yang ilmu pengetahuan ilmiah itu terbuka terhadap kritik. Makanya perkembangan ilmu pengetahuan itu melalui kritik, dan kritik. Jadi selalu ada kritik di sana. Sebuah teori selalu bisa dikritik lagi, dan seterusnya. Dibuktikan salahnya, seperti itu. Sementara pseudoscience seringkali menolak kritik dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ilmiah. Ini klaimnya Mbah Popper itu. Ini yang keenam, ada konsensus ilmiah. Ilmu pengetahuan berkembang melalui konsensus ilmiah yang didukung oleh komunitas ilmiah yang luas. Penemuan dan teori ilmiah diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan harus melewati proses peer review oleh para ahli sejawat. Nah, sementara pseudoscience atau keyakinan tidak ilmiah seringkali tidak mendapatkan dukungan dari komunitas ilmiah yang kredibel. Itu menurut Popper seperti itu. Nah, jadi
Jadi Popper menekankan pentingnya pengujian teori ilmiah dengan mencari bukti yang dapat membuktikan bahwa teori tersebut salah. Sebuah teori dianggap ilmiah jika dan sebentar, kebanyakan jika dan hanya jika sebuah teori dianggap ilmiah jika dan hanya jika ia bersifat falsifikasi, bisa dibuktikan salahnya. Jika dan hanya jika lah ya di sini. Ini di sini istilahnya pakai jika dan hanya jika, di logika biimplikasi. Kalau jika saja itu berarti ada alternatif lain, jika dan hanya jika berarti hanya itu satu-satunya alternatif. Jika dan hanya jika bersifat falsifikatif. Ini harusnya falsifikatif ini. Kemarin salah ketik kayaknya. Falsifikatif. Kok nggak mau? Mau ngetik? Ya sudah, kita lupakan. Yaitu dapat diuji dan dipatahkan dengan observasi atau eksperimen. Dalam konteks ini, teori ilmiah harus diajukan dengan cara yang memungkinkan untuk mengujinya secara empiris. Kita lanjutkan, teori ilmiah yang tidak dapat diuji atau dipatahkan oleh pengamatan empiris bukanlah ilmiah. Itu tadi kan, tidak disebut sebagai, tidak layak disebut sebagai yang ilmiah. Dengan kata lain, sebuah teori harus dapat dinyatakan secara spesifik dan jelas sehingga dapat diuji, jika mungkin malah dipatahkan. Jika mungkin malah dipatahkan teorinya. Jika sebuah teori dapat bertahan secara dari rangkaian uji coba dan pengamatan yang ketat tadi, jika sebuah teori ketika dicari salah-salahnya, bukti-bukti salahnya, kemungkinan-kemungkinan salahnya, itu tidak ketemu, ternyata tidak ketemu, tidak ada celahnya, tidak ada salahnya, tidak bisa dipatahkan, itu menunjukkan bahwa teori tersebut dianggap teori yang kuat, corroboration. Ya, teori itu kuat gitu. Tapi belum tidak ada jaminan bahwa teori tersebut sepenuhnya benar atau sudah final, karena bisa jadi sekarang kuat, minggu depan atau tahun depan atau 50 tahun ke depan teori itu menjadi lemah gitu. Nanti di bawah ada contohnya. Kalian bertanya-tanya tentang contoh kan, itu di belakang, nanti ada di belakang. Nah, ini contoh hukum gerak Newton di SMP atau di SMA. Kalian pasti pernah belajar tentang istilah Newton ini, nama orang nggak asing gitu ya. Pada abad ke-17, sekitar tahun 1600-an sekian, Isaac Newton menyusun hukum gerak yang menjelaskan pergerakan benda, teori Newton. Namun hukum ini kemudian dibuktikan tidak benar, ketemu salahnya dalam skala kecil oleh teori relativitas khusus Albert Einstein. Nah, awalnya teori Newton ini dianggap valid, teori yang valid, diakui oleh semua orang. Tapi begitu Albert Einstein menemukan kelemahan teori tersebut dan berhasil membuktikan salahnya, maka teori Isaac Newton ini menjadi terfalsifikasi gitu.
terfalsifikasi, terbuktikan salahnya. Itu seperti itu. Jadi kalau teori Newton ini fisika klasik, nanti Albert teorinya relativitas Einstein itu fisika modern, kaitannya itu nanti. Jadi yang membedakan antara fisika klasik dan modern itu di sini, teorinya Newton sama teorinya Einstein. Kayak yang klasik pakai Newton, yang Einstein pakai modern, ya yang modern pakai Einstein. Einstein, ada yang menyebutnya itu Einstein, boleh, terserah. Kemudian yang kedua ada teori geosentris. Geo itu bumi, sentris itu pusat. Model geosentris menempatkan bumi di pusat alam semesta dengan planet-planet dan matahari mengelilingi bumi. Jadi ini bumi, matahari itu berputar mengelilingi bumi. Nah, itu teori geosentris. Itu zaman gereja Romawi dulu, waktu gereja Romawi berkuasa itu yang teori yang dipakai adalah teori geosentris. Nah, pada abad ke-16, teori Kopernikus itu dan Galileo Galilei, seorang sarjana bernama Kopernikus dan Galileo Galilei, membuktikan terbalik, melakukan pembuktian terbalik, falsifikasi bahwa bukan matahari yang berputar mengelilingi bumi, tapi sebaliknya, bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Gitu. Seperti pemahaman kita sekarang ini. Nah, dulu teorinya namanya heliocentris, sekarang namanya heliocentris, gitu ya. Jadi teori geosentris sudah terfalsifikasi, kemudian muncullah teori baru heliocentris. Dan tidak menutup kemungkinan teori heliocentris pun nanti terpatahkan juga atau terfalsifikasi juga. Nah, siapa yang akan memfalsifikasinya? Kita belum tahu. Kita lanjutkan teori hipotesis Lamarckisme. Lamarck adalah seorang dia penggagas teori evolusi yang mengatakan bahwa karakteristik yang diakuisisi selama hidup individu dapat diwariskan kepada keturunan. Namun teori ini dibuktikan salah oleh seleksi alamnya model Darwin. Teorinya Charles Darwin. Itu ya. Terus kemudian percobaan Michelson Morley, terus klaim pengobatan alternatif, nanti hipotesis pemanasan global tidak manusiawi, nanti saya share filenya ya, nanti dibaca sendiri. Seperti itu. Kemudian tahapan dalam metode ilmiah Popper ini seperti ini. Yang pertama, tujuan ilmuwan meneliti adalah untuk mencari kebenaran ilmiah. Mencari kebenaran ilmiah. Ini kebenaran ilmiah. Dalam metode ilmiah, ilmuwan bertujuan untuk mencari pengetahuan yang mendekati kebenaran objektif tentang alam semesta, contohnya alam semesta, atau seluruh isi alam semesta, termasuk benda-benda, termasuk makhluk-makhluk, dan seterusnya. Namun karena keterbatasan manusia dan kompleksitas fenomena alamnya terlalu banyak, ya, pengetahuan manusia selalu bersifat terbatas dan dapat disempurnakan gitu ya, selalu terbatas. Jadi ilmuwan itu menyadari bahwa ilmu itu terbatas, pengujian ilmu itu, eksperimen itu terbatas, sehingga selalu membuka ruang kritik untuk terus disempurnakan gitu. Teorinya untuk disempurnakan itu seperti itu.
Falsifikasi dan uji coba teori. Falsifikasi adalah proses uji coba teori atau hipotesis dengan melakukan pengamatan atau eksperimen yang dapat membuktikan teori tersebut salah. Sebuah teori dianggap kuat jika telah tahan terhadap berbagai uji coba dan pengamatan di laboratorium misalnya, atau pengamatan pakai teleskop ya, atau pakai mikroskop yang kecil sekali. Namun jika suatu waktu teori tersebut dibuktikan salah dan tidak sesuai dengan hasil pengamatan, itu membuka pintu bagi perkembangan ilmu baru, perkembangan teori baru, perkembangan model baru. Kuncinya di sini, membuka perkembangan atau model ilmu baru, teori baru, seterusnya. Metode baru bisa jadi, metode ilmiah sekarang valid dianggapnya, bisa jadi besok terbukti salahnya, bisa jadi begitu. Entah kapan waktunya, pasti akan seperti itu. Dan karena itulah yang namanya ilmiah seperti itu. Jika metode ilmiah ini akan dianggap valid sepanjang zaman, itu namanya tidak ilmiah. Itu akan keluar dari aturan ilmiah itu sendiri yang dirumuskan oleh Popper ini. Jika metode ilmiah dianggap valid, benar selamanya, sepanjang zaman, itu menjadi tidak ilmiah gitu ya. Akan keluar dari kategori ilmiahnya. Justru ketika metode ilmiah itu terbukti salahnya, itu berarti itu ilmiah. Nah, penolakan ide-ide yang tidak tahan uji. Ketika sebuah ide atau teori tidak tahan terhadap uji coba atau pengamatan, ilmuwan memiliki kewajiban untuk menolak ide tersebut sebagai tidak valid atau salah. Ya, memang penolakan ini adalah langkah progresif karena memungkinkan ilmuwan untuk mengembangkan teori-teori baru yang lebih baik, yang dapat menjelaskan fenomena dengan lebih akurat berdasarkan pengamatan dan eksperimen yang teliti. Seperti itu. Inovasi dan pembaharuan ini tadi, yang tahap pertama pencarian kebenaran, falsifikasi, terus jika ada penolakan, ada teori yang tidak tahan uji. Nah, yang keempat nanti inovasi pembaruan. Ini tujuannya masih sama dengan yang pertama, mencari kebenaran. Dalam inovasi pembaruan itu tujuannya juga untuk mencari kebenaran gitu. Dalam menghadapi penolakan terhadap ide-ide yang sudah ada, ilmuwan diilhami untuk berinovasi dan menciptakan teori-teori baru yang dapat menjelaskan fenomena yang lebih kompleks atau mengatasi masalah-masalah yang belum terselesaikan. Proses ini mendorong progres ilmiah dengan membawa pemahaman manusia tentang dunia ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya tingkat validitas yang lebih tinggi, seperti itu. Itu seperti itu kurang lebihnya. Oh, ternyata sudah selesai slide-nya. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan saja seperti biasa, atau kalian online bisa pertanyaan. Kalau ada hal yang kurang jelas, kalian bisa searching sendiri, boleh lewat Google, boleh chat GPT boleh, atau platform yang lain boleh. Tapi kurang lebih koridor awalnya seperti ini, koridornya atau garis-garisnya seperti ini, bahwa yang namanya falsifikasi itu berkaitan dengan metode ilmiah, nanti berkaitan dengan istilah falsifikasi, corroboration, pengembangan ilmu pengetahuan, proses perkembangan ilmu pengetahuan. Itu seperti itu. Nanti slide yang selanjutnya yang akan kita bahas tentang revolusi ilmiah Thomas Kuhn. Itu nanti berkaitan dengan ini juga, berkaitan dengan metode ilmiah. Jadi pro kontranya metode ilmiah. Jadi pasca UTS ini yang kita bahas adalah pro dan kontra tentang metode ilmiah. Siapa saja ilmuwan yang pro dan siapa yang kontra, kemudian bagaimana kontranya, kritiknya di mana, kelemahannya di mana, gitu kan.
Kenapa kita harus belajar seperti ini? Ya minimal kita tahu filosofi dasar dari metode ilmiah itu seperti apa. Jadi ketika kita berkoar-koar ngomong, ketika kita belajar menggunakan metode ilmiah, ini harus ilmiah loh gitu kan. Kita dituntut orang lain untuk ilmiah, kita tahu minimal. Oh ternyata yang dimaksud ilmiah itu seperti itu. Kelemahan ilmiah itu di sini, mengakalinya di sini, gitu kan. Seperti itu. Jadi oh ternyata yang dia sampaikan tentang ilmiah itu ya dia nggak maksud ternyata gitu. Tentang ilmiah kan ada seperti itu. Oh ternyata dia lebih pandai tentang metode ilmiah gitu. Jadi perkembangan metode ilmiah itu berangkat dari metode yang diciptakan oleh para filsuf ilmu pengetahuan di abad ke-20 kemarin. Kalau sekarang sudah abad ke-21, kemarin abad 20. Seperti itu. Informasi selanjutnya mengenai, pasti barangkali dari kalian, salah satu dari kalian yang bertanya tentang PKKMB ya. Karena kemarin kita sudah pernah menjadwalkan kegiatan PKKMB pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi nanti acara ini rencananya kita akan ganti dengan mengunjungi Haul Gus Dur ke Jakarta di Ciganjur. Itu sekitar bulan Desember besok. Kita akan mempersiapkan, kita harus daftar dulu ke sana, penuh nggak gitu, terus dan urusan sebagainya termasuk kendaraan dan lain-lain harus kita persiapkan. Jadi nanti ini malah lebih menarik ya, acara kita jalan-jalan ke Ciganjur ke Jakarta, ketemu banyak orang, kita mengunjungi keluarga Gus Dur, sowan ke sana. Kita kan termasuk santrinya Gus Dur gitu. Politeknik Gus Dur ini termasuk santrinya Gus Dur. Jadi ideal sekali kita berkunjung ke keluarga beliau di Ciganjur, kemudian sowan ke sana, kita mengkaji banyak ilmu di sana, seperti itu. Semoga rencana ini berjalan lancar, terlaksana gitu ya. Nanti ada pertanyaan silahkan dilanjutkan di grup boleh, japri pribadi boleh. Terima kasih dari kami, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.